Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you guys? I hope you will be good. Or will be okay, and keep study hard ya. Saya berharap kalian dalam kondisi baik-baik saja dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin saya sudah jelaskan tentang beberapa tenses. Saya sudah berikan catatan, maksud saya beberapa tenses, mungkin 3 kalau tidak salah. Namun untuk penjelasan lebih rincinya akan saya jelaskan pada ketika kita bertatap muka nantinya, karena tenses ini agak sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu saya berharap nanti ketika tatap muka saya diingatkan untuk menjelaskan sesingkat mungkin tentang tenses yang saya berikan kemarin. Oke, anak-anakku sekalian, today we will learn about conditional sentences. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat pengandaian. Conditional sentences itu adalah suatu kalimat pengandaian yang mana kalimat pengandaian ini selalu digunakan dengan kata andai atau jika. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah if. Ketika kalian bertemu dengan kalimat if, atau ketika kalian ingin membuat suatu kalimat dengan kata andai atau jika, nah itu disebut dengan conditional sentences. Oke, conditional sentence adalah pengandaian dalam bahasa Inggris disebut dengan conditional sentences. Dan di dalam conditional sentences ada 4 model. Namun secara umum pasti menggunakan if clause dan main clause. Oke, saya jelaskan sedikit ini. Oke, sorry. Mana? Oke. Conditional sentence itu terbagi kepada 4 ya. Oke, 4. Perhatikan. Nanti saya jelaskan itu apa 4. 1, 2, 3, kemudian 4. Oke. Nah, keempat ini umumnya akan menggunakan if clause dan main clause. Nah, dalam kalimat sentence, satu kalimat pengandaian misalnya seperti ini anak sekalian, pasti sampai titik ya. Misalnya ini kalimat pengandaian ya, dari sini sampai sini adalah kalimat pengandaian bla 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 bla. Kemudian kalimat pengandaian ini pasti terbagi kepada 2. Kalau bukan if clause-nya di depan, sini main clause-nya. Kalau bukan if clause di depan, pasti main clause-nya di belakang atau main clause-nya if clause-nya di belakang. Seperti itu ya. Kalimat pengandaian itu, saya ulangi, terbagi kepada 4. Keempat ini pasti atau umumnya menggunakan if clause dan main clause. Contoh, ini kalimat pengandaiannya terbagi kepada 2. If clause, kalimat andainya. Kemudian main clause-nya itu kalimat sebabnya dari if. Nah, atau main-nya di depan atau sebabnya depan, kata andainya di belakang. Oke ya. Next. If clause dan main clause. Seperti saya jelaskan tadi bahwa suatu kalimat andai itu pasti terbagi kepada 2, yaitu if clause. Nah, ciri-ciri suatu if clause pasti menggunakan if. Pasti menggunakan kata if. Oke, if. Oke, if itu adalah jika atau andai. Oke. Nah, andai saya belajar lebih giat atau belajar lebih sungguh-sungguh, pasti saya akan sukses. Nah,
jika saya belajar lebih giat itu berarti itu kalimat if clause-nya. Kemudian saya sukses itu adalah main clause-nya. Oke? Atau kita balik, saya akan sukses jika saya belajar sungguh-sungguh. Nah, begitu ya. Mengerti kan? Jadi kalimat if clause itu bisa di depan dan juga bisa di belakang. Oke. Kita masuk there are four type of conditional sentences. Ada 4 tipe conditional sentences. Ada 4 tipe kalimat pengandaian. Yang pertama itu adalah zero conditional. Oke. Pertama itu, zero conditional atau lebih dikenal dengan bahasa Indonesia adalah kondisi tipe 0. Tipe 0. Atau yang kedua first conditional. Kondisi tipe 1. Kemudian 2 second conditional atau lebih dikenal dengan kondisi tipe 2. And then the last is conditional third conditional. Jadi kondisi tipe 3. Jadi ada 4, saya ulangi, ada 4 tipe conditional sentence. Yang pertama zero, and then first, second, and third. Jadi ada 4 ya. Ulangi, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Apa yang dimaksud dengan tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu seperti ini. Oke, kita masuk zero conditional. Conditional sentence tipe 0 digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Yang sudah secara umum diketahui kebenarannya artinya lahiriahnya itu seperti itu terjadi. Oke? Jika terjadi A, pasti akan terjadi B. Jika terjadi A, maka akan menyebabkan hal B berlaku, ya. Atau B ini disebabkan karena jika H terjadi. Contoh, saya kasih contoh ya. Untuk rumus zero conditional itu adalah if plus simple present tense, simple present tense. Apa itu? Kata if, kemudian kalimat simple present tense, if, kemudian plus simple present tense untuk if clause-nya, kemudian simple present tense-nya lagi untuk main clause-nya. Kasih saya contoh supaya jelas. Contohnya seperti ini. If you had butter, it melts. Jika kamu memanaskan keju, ya, kemudian ia pasti akan meleleh. Artinya apa? Ya, secara umum terjadi seperti itu kan. Jika keju itu dipanaskan, maka akan meleleh. Itu kan umumnya. Lahiriah seperti itu tuh. Nah, rumusnya ini adalah simple present tense. Maka simple present tense itu had sudah masuk di simple present tense dan melt sudah masuk di simple present tense. Oke? Kemudian ada koma di tengahnya. Jika if di depan, berarti sebelum masuk di main clause dikasih koma. Artinya seperti ya. Tetapi beda dengan jika if-nya berada di belakang, tidak perlu lagi dikasih koma. Oke, contoh yang kedua, the ground gets wet if it rains. Tanah ini atau tanah sekitar ini akan basah. Kan pasti basah jika terjadi hujan. It rains. Maka itu umumnya seperti itu. Jika hujan pasti tanah akan basah. Umumnya seperti itu. Nah, ini adalah zero conditional tipe 1. Oke? Ngerti? Oke, kita lanjut tipe 2.
First conditional. Nah, ini adalah tipe conditional sentence tipe 1. Apa ciri-cirinya conditional tipe 1? Untuk mengapresiasikan suatu hal yang sangat besar, kemungkinan terjadi waktu akan datang jika kita melakukan sesuatu. Nah, artinya ketika kita mengharapkan suatu hal yang besar kemungkinan terjadi, contohnya kita melakukan hari ini sesuatu, maka sesuatu yang besar akan terjadi di masa akan datang. Oke? Paham ya? Artinya di masa akan datang. Kita mengandaikan sekarang, kemudian main clause-nya itu di masa akan datang dan terjadi sesuatu yang lebih besar. Contoh seperti ini ya. Nah, rumusnya dulu tadi itu simple present tense kemudian dibarengi dengan simple present tense untuk zero. Kalau first itu future. Future itu artinya akan datang. Kalimatnya akan datang. Contoh, saya kasih contoh ya. If you go now, you will arrive there on time. Artinya, jika kamu pergi sekarang, kamu akan tiba tepat waktu. Oke? Nah, dari rumus simple tense, simple future ini adalah selalu menggunakan kata will. Oke? Jadi kalau kalian ketemu dengan kata will, kemudian ada if-nya, berarti dia masuk di first conditional. Oke? Future. Oke, artinya ya, simple future tense bertemu dengan simple present tense. Apa arti simple present tense itu? Sekarang, yang terjadi sekarang. Nah, if you go now, jadi sekarang itu, jika kalian pergi sekarang, nah ini pergi sekarang, you will arrive there on time. Kamu akan will, berarti future, akan datang, will arrive, akan tiba pada tepat waktu. Oke, contoh yang kedua, I will. Nah, ada kata will, berarti dia masuk di future. Future. Oke, future. Masuk di if you go now, sorry, I will buy a new bike. Berarti will masuk di tenses future. If I pass the exam. Pass the exam berarti sekarang ya. Oke. Artinya apa? I will, saya akan buy, membeli sepeda baru jika saya lulus ujian. Oke? Mengerti ya? Tidak mengerti nanti saya jelaskan, silakan bertanya. Oke. Masuk ke second conditional. Second conditional tipe 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Nah, yang pertama tadi itu saya jelaskan bahwa untuk zero conditional tadi adalah tentang sesuatu yang lahiriah, umum terjadi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ketika kita lakukan kemungkinan akan terjadi sesuatu yang lebih besar terjadi di masa akan datang. Kemudian yang ketiga, second conditional adalah tipe angan-angan. Oke, ngerti ya? Oke, rumusnya itu adalah simple past. Simple past berarti kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Past ini berarti sudah terjadi. Sudah terjadi ini ya. Kemudian present conditional adalah apa istilahnya, future, tetapi dia masuk di past ya, apa namanya ini,
present cara dijelaskan nih, simple past. Nah, contohnya begini ya. If I live in Seoul, tonight I will go to that concert. Nah, present conditional ini masuk di would. Ya. Kan tadi will itu untuk future ya. Ini would, pastnya dari will, cuma dia sudah terjadi. bukan sudah terjadi. Seharusnya dia melakukan itu. Contoh seperti ini. I live in Seoul. Saya tinggal di jika saya tinggal di Seoul, Korea, tonight I would go to the concert. Malam itu saya akan pergi ke konser itu. Ya. Salah ya, bukan tidak bisa. Ini bisa pergi konser. Jadi artinya apa? Kan dia berharap bahwa dia tinggal di Seoul. Nah, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Karena dia sudah berharap beberapa. Kayak kata pas ini berarti dulu. Jika dulu saya tinggal, jika dulu saya tinggal di Seoul, live ini kan adalah pas, adalah sesuatu yang telah terjadi. Jika dulu saya tinggal di Seoul, tonight I will go to the concert. Malam itu pasti saya akan pergi ke konser. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin terjadi lagi karena sudah dia berangan-angan dulunya dia mau tinggal di Korea untuk pergi konser itu, tetapi kan itu tidak terjadi. Itu namanya angan-angan. Kemudian yang contoh yang kedua, I will play roller coaster every day if I own a theme park. Oke. I will play roller coaster every day if I own a theme park. Jadi saya artinya ini ya, artinya saya akan bermain roller coaster setiap hari jika sayalah yang pemilik dari taman bermain itu sendiri. Nah, tetapi secara kenyataannya bahwa dia tidak memiliki taman bermain sendiri, maka dia tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Nah, itu kan angan-angan, dia hanya berangan-angan saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Oke, mengerti ya? Jadi second condition itu adalah tipe angan-angan. Oke, kemudian next. Yang terakhir, the fourth conditional. Tipe 3 digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi, kenyataannya kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan hari ini. Oke. Bisa dimengerti ya, artinya kejadian ini sebenarnya sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa lagi kita rubah kenyataannya. Namun kita hanya bisa mengandaikan kejadian itu apa akan terjadi sehingga bisa membuat kenyataan itu berbeda pada saat sekarang. Oke, contoh rumusnya if past perfect conditional. Nah, past perfect kemana saya sudah ajarkan kan, sudah berikan catatan apa itu past perfect. Kemudian contoh, saya langsung ke contohnya ya. If I had left my house early, I would have missed the train. Oke, jika saya meninggalkan rumah lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. Kenyataannya kan begini. Sebenarnya dia telat dari rumah. Dia telat berangkat di rumah. Sehingga dia ketinggalan kereta api. Train itu kan kereta api. Nah, buatlah kalimat pengandaian seperti if I had leave my house early, jika saya meninggalkan rumah saya lebih awal,
saya tidak akan miss the train, tidak akan ketinggalan kereta. Nah, dia ingin merubah. Saya ulangi. Pada kondisi seperti ini, dia sebenarnya sudah ketinggalan kereta. Dia ingin merubah kenyataannya dengan membuat suatu kalimat. Dia ingin merubah kenyataan dengan membuat kalimat pengandaian. Jika saya meninggalkan rumah lebih awal, saya tidak akan ditinggal oleh kereta. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya dia telat berangkat dari rumah sehingga dia ketinggalan kereta. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, if she had called me yesterday, I would have been happy. Jika dia menelpon, dia perempuannya, dia menelpon saya kemarin, I would have been happy. Saya merasa bahagia. Tapi kenyataannya dia tidak bahagia. Karena ini adalah kalimat pengandaian. Dan kenyataannya juga dia tidak menelpon si perempuan nih. Nah, kenyataannya seperti itu. Kenyataannya kemarin perempuan itu tidak menelpon saya, sehingga saya merasa tidak bahagia. Oleh sebab itu dia membuat kalimat pengandaian, if she had called me, jika dia menelpon saya kemarin, saya merasa bahagia. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi supaya untuk merefresh pikiran kita. Zero conditional itu adalah tipe yang umum, lahiriah, yang akan terjadi. Kemudian yang kedua tadi itu adalah first conditional itu sesuatu yang sangat besar kemungkinan terjadi ketika kita melakukan sesuatu hari ini. Kita melakukan sesuatu, kemudian ke depannya akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Oke. Kemudian yang ketiga, second conditional, yang tipe kedua ini adalah sesuatu yang tidak realistis atau kemungkinan untuk terjadi, atau disebut dengan angan-angan. Kemudian yang keempat itu third conditional, adalah membalikkan keadaan dari kenyataan tersebut, kenyataan hari ini. Ya, gampang kan untuk dimengerti? Oke, tugas kalian catat mulai dari tadi awal itu di buku catatannya. Oke, itu tugas kalian. Silakan catat di buku catatan kalian, mulai dari awal slide tadi sampai akhir slide ini ya. Kemudian store di GC tugas ya. Oke anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk absen. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika tidak mengerti silahkan bertanya nanti di WA atau di GC. Nanti saya akan jelaskan lebih baik yang mana kalian tidak mengerti. Oke. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya anak-anakku sekalian.